Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angel, NIM 210422246 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang politik kebijakan publik, pertemuan ke-6 dengan materi, posisi, dan analisis kekuatan politik aktor kebijakan. Posisi dan analisis kekuatan politik aktor kebijakan bergantung pada golongan aktor yang terlibat. Contoh golongan aktor dan analisis kekuatan politik itu dalam proses kebijakan publik yang pertama itu golongan rasionalis. Ciri-cirinya mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah yang sistematis dalam memilih alternatif kebijaksanaan. Mereka memiliki kekuatan politik yang tinggi karena memiliki informasi data yang baik serta kemampuan analisis yang tinggi. Yang kedua, golongan teknis, yaitu merupakan para ahli yang memiliki keilmuan dan kemampuan yang tinggi dalam suatu bidang. Mereka memiliki kekuatan politik yang tinggi karena memiliki ilmu yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, golongan inkrementalis, yaitu golongan yang memiliki kekuatan politik yang tinggi karena memiliki posisi yang strategis dalam proses kebijakan publik. Mereka dapat mengarahkan kebijakan ke arah yang mereka inginkan meskipun tidak memiliki kemampuan analisis yang tinggi atau informasi yang baik. Yang keempat, golongan reformis, yaitu golongan yang memiliki kekuatan politik yang rendah karena mereka hanya memiliki kekuasaan yang terbatas dalam proses kebijakan publik. Mereka mengarahkan kebijakan ke arah mereka yang inginkan melalui kekuatan politik lain seperti golongan rasionalis dan teknis. Analisis kekuatan politik aktor kebijakan adalah proses untuk menentukan posisi dan kekuatan politik dari setiap golongan aktor dalam proses kebijakan publik. Ini penting untuk mengidentifikasi golongan aktor yang memiliki kekuatan politik yang tinggi dan mengarahkan kebijakan ke arah yang efektif dan efisien. Posisi dan analisis kekuatan politik aktor kebijakan. Yang pertama, posisi. Posisi aktor kebijakan mengacu pada perannya dalam proses pembuatan kebijakan berdasarkan tingkat pengaruh, akses ke sumber daya, dukungan publik. Yang kedua, analisis kekuatan politik. Analisis kekuatan politik melibatkan pemeriksaan faktor yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mencakup ini seperti sumber daya, dukungan, keahlian, dan strategi. Contohnya yaitu yang pertama, kelompok bisnis dengan akses ke sumber daya yang signifikan dan dukungan dari kelompok kepentingan lain mungkin memiliki kekuatan politik yang besar. Yang kedua, kelompok lingkungan dengan basis dukungan publik yang kuat mungkin dapat mempengaruhi proses kebijaksanaan meskipun memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan politik aktor kebijakan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Faktor-faktor ini seperti perubahan politik, ekonomi, sosial dapat mempengaruhi kemampuan aktor untuk mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.